Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah sebelumnya kita telah menjelaskan tentang keluarga yang jadi mahram dengan sebab musyawarah, adanya pernikahan. Yang pertama, ini diposisikan laki-laki ya. Yang pertama yang diharamkan itu adalah istri ayah, dalam kurung ibu tiri. Yang kedua yang diharamkan juga itu adalah ibu mertua, kurung orang tua istri. Dan yang ketiga yang diharamkan itu adalah anak perempuan istri atau anak tiri. Sumbernya tetap sama tentang dalil keharamannya ini adalah di surah An-Nisa ayat 23. Kalau kita lihat surah An-Nisa ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara eksplisit dan jelas bahwa kemahraman antara seorang laki-laki dengan anak perempuan istrinya, dalam kurung anak tiri, akan terjadi dengan satu syarat. Apa itu? Setelah pernikahan terjadi hubungan intim antara dia dengan istrinya. Akan tetapi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, jika setelah menikah dengan akad nikah yang sah, ternyata mereka belum pernah berhubungan intim, kemudian setelah itu bercerai, maka laki-laki itu boleh menikahi anak perempuan dari mantan istrinya tersebut. Ini bisa dibaca di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 36 halaman 215. Ustaz, supaya lebih jelas kasih contoh dong. Baik, kita ambil contoh sederhana. Katakan Ali menikah dengan Zainab. Zainab ini seorang janda, dia punya anak perempuan namanya Ruqayyah. Anak perempuan ini adalah hasil dari pernikahan dengan suami sebelumnya. Nah, jika setelah menikah Ali menggauli Zainab, setelah menikah Ali menggauli Zainab, maka sejak itu terjadi kemahraman antara Ali dengan Ruqayyah, anak tirinya. Kemahramannya ini bersifat selama-lamanya atau mu'abbad. Bahkan jika suatu saat ternyata umur pernikahan Ali dengan Zainab itu tidak panjang, Ali misalnya menceraikan Zainab atau Zainab meninggal dunia, kemahraman antara Ali dengan Ruqayyah, anak tirinya tersebut, tidak akan berubah. Ali tidak boleh menikahi Ruqayyah sampai kapan. Akan tetapi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika kasusnya berbeda, tadi kan Ali dan Zainab nikah secara sah. Nah, ini kasusnya beda. Ali dan Zainab melakukan zina. Kemudian setelah itu baru mereka melakukan akad nikah yang sah. Setelah akad nikah yang sah, ternyata umur pernikahan tidak lama. Misalnya Ali menceraikan atau Zainab meninggal. Tapi setelah akad nikah yang sah itu, Ali dan Zainab belum pernah berhubungan intim, belum pernah berhubungan suami istri. Apakah Ali tetap menjadi mahram mu'abbad bagi Ruqayyah? Para ulama berbeda pendapat. Untuk kasus ini sama seperti kasus pada ibu mertua. Ibu mertua kan yang sebelumnya, pada rekaman sebelumnya kita contohkan, jika ada seorang laki-laki pernah berzina dengan seorang wanita. Apakah zina itu menyebabkan kemahraman antara dirinya dengan ibu dari wanita yang dizinai? Nah, ini kasusnya sama. Apakah Ali tetap menjadi mahram mu'abbad bagi Ruqayyah kalau Zainab belum pernah ditubuhi melakukan jima dengan Zainab? Ali belum pernah jima dengan Zainab setelah akad nikah yang sah. Kita bahas mazhab Hanafi seperti yang sebelumnya ya. Mazhab Hanafi mengatakan jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita atau pernah menyentuhnya atau menciumnya dengan syahwat atau melihat kemaluannya dengan syahwat, maka semua perbuatan itu akan menjadikan mahram mu'abbad dengan ibu dan anak perempuan dari wanita yang dizinai. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi, Ruqayyah tetap menjadi mahram mu'abbad bagi Ali meski belum melakukan hubungan intim dengan Zainab pasca pernikahan yang sah. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 halaman 274 275. Sedangkan mazhab Hanbali senada dengan mazhab Hanafi tadi. Kenapa? Karena yang dianggap mereka kemahraman itu adalah jima atau wata, menjadi sebab terjadinya kemahraman, baik jima itu dalam pernikahan yang sah atau di luar pernikahan. Ini menurut mazhab Hanafi. Jadi samalah statusnya dalam mazhab Hambali ya. Mazhab Hambali menyatakan bahwa Ruqayyah tetap menjadi mahram mu'abbad bagi Ali. Tapi berbeda dengan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i
Syafi'i menyatakan zina tidak menjadikan kemahroman dari sisi manapun. Jadi kalau tadi contohnya Ali dengan berbuat zina, lalu setelah itu baru menikah dengan pernikahan yang sah, dan ternyata setelah pernikahan yang sah belum sempat mensetubuhi atau berjima dengan Zainab, ternyata Zainab meninggal atau telah diceraikan, maka menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, maka Ali bukan mahram bagi Ruqayyah. Artinya Ali boleh juga menikah dengan Ruqayyah. Ini menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Nah, ini sama seperti pembahasan yang sebelumnya yang menceritakan tentang bahwasannya zina bukan menjadi sebab kemahroman. Nah, ini dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam an rajulin zana bi imra'atin fa arada ay yatazawwaja ibnataha faqala la yuhramul haramu al halala wa innama yahrumu ma kana binikahin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, dengan seorang wanita. Kemudian dia ingin menikahi wanita tersebut atau anak dari wanita yang ia zinai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang haram tidaklah mengharamkan yang halal. Yang bisa menjadikan mahram adalah yang dilakukan dengan nikah yang halal. Itu dalilnya dari mazhab Syafi'i dan mazhab Malik. Bahkan Imam Ad-Darimi juga sependapat dengan mazhab Imam Syafi'i bahwa zina tidak bisa menyebabkan kemahraman dari jalur pernikahan. Sehingga seorang laki-laki yang berzina boleh saja menikahi ibu atau anak dari wanita yang dizinai. Dapat ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi, az-zanil majlud la yunkahu illa mislu. Seorang laki-laki yang pernah berzina dan dirajam tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang ia zinai. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dan Rasulullah SAW juga pernah memberikan dalil bagi seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita yang pernah berzina. Az-zani la yankihu illa zaniyah au musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihu illa zanin au musyrikul illa zanin au musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawin melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Quran surah An-Nur ayat 3. Jadi Rasul menjelaskannya pakai Quran surah An-Nur ayat 3. Dan pengharaman ini bernilai ya bahwa musyawarah itu adalah suatu nikmat. Pernikahan itu adalah nikmat karena ia menjadikan orang yang dahulunya asing sebagai keluarga. Sedangkan zina adalah suatu perbuatan yang diharamkan syariat, maka tidak bisa menjadi sesuatu kenikmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-musaharatu lahmat kalahmatin nasab. Pernikahan adalah suatu hubungan darah sebagaimana hubungan darah dengan keturunan. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtahu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk dizina. Ayat di atas telah menegaskan kembali tentang keharaman zina karena ayat sebelumnya telah menerangkan siapa saja yang mahram yang tidak boleh dinikahi. Sedangkan wanita yang dizinai tidak termasuk dalam ayat, maka hukumnya bolehlah untuk dinikahi. Barangkali seperti itu gambaran penjelasannya. Kita tidak ingin menyatakan mana yang ini, tapi silakan kita lihat sendiri. Masing-masing pendapat punya argumentasi tersendiri, dan tentunya ini menjadi khazanah buat kita, bukan untuk dijadikan perdebatan, bukan juga untuk dijadikan hal yang sebagai tanda kesombongan, tapi jadikanlah ini sebagai wawasan pengetahuan. Kalau ada orang yang berpaham seperti para mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, cukup untuk kita maklumi. Dan kalaupun kita berpaham dengan mazhab Syafi'i, maka kita peganglah dengan mazhab Syafi'i. Demikian penjelasannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.